Kok masang tenda. Tidak setiap hari di rumah Ambo ada acara masak-masak seperti ini. Semua uni di kampung datang dan mulai siapkan hidangan sejak pagi. Ini khasnya orang Minang. Kalau tetangga punya acara, pasti ikut bantu-bantu. Hal seperti ini yang membuat silaturahmi terus berjalan di kampung kami. Selamat datang di rumah Ambo di Pariaman. Pernikahan adat akan segera diselenggarakan. Nama Ambo Wen. Yang mau menikah adik perempuan Ambo. Ia biasa panggil Ambo Ajo Wen. Ya, ini ciri orang Minang Pariaman. Kami tidak memanggil kakak laki-laki dengan Uda, melainkan Ajo. Banyak hal yang menarik dari acara pernikahan di Pariaman. Mulai dari undangannya saja sudah benar-benar beda. Ini dia bentuknya, kampir. Sebentuk dompet berisi sirih, kapur, buah pinang, gambir, serta tembakau. Kampir harus diantar sendiri oleh keluarga mempelai kepada kerabat dan tetangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Niel. Iya. Di Sikoselana. Iko kami mau undang Niel untuk baralek besok hari Minggu mengukui. Niel, makanlah sih dia kami Iko makan dulu. Iya, masak kemarin. Iya. Jika tetangga atau kerabat mengatakan sirihnya telah masak, artinya ia akan datang ke pesta. Nah, assalamualaikum. Inilah keluhuran budaya kami, santun serta saling menghormati. Sehari sebelum acara puncak, malam bainai dilaksanakan di rumah kami. Para kerabat memakaikan pewarna dari daun pacar merah atau biasa kami sebut daun inai kepada adikku. Inilah tanda kasih serta kesiapan keluarga untuk melepas calon mempelai wanita. Selama ini, banyak berkembang anggapan yang salah tentang pernikahan di tanah Minang. Ada istilah laki-laki dibeli perempuan. Anggapan ini harus diluruskan. Pertama, laki-laki dibeli itu cuma ada di Pariaman. Tidak berlaku di seluruh kawasan Minangkabau. Kedua, ungkapan membeli itu amboraso berlebihan. Di Pariaman, yang ada itu tradisi bajapui. Sebelum menikah, pihak mempelai perempuan memberi sejumlah uang untuk keluarga laki-laki. Besarnya sesuai kesepakatan. Semua tentu ada sebabnya. Di Minangkabau, hubungan keturunan ditentukan melalui garis kerabat perempuan. Jadi, ketika menikah nanti, marapulai alias mempelai laki-laki menjadi milik keluarga perempuan. Nah, uang dalam bajapui itulah yang dijadikan simbol penebus kesedihan bagi keluarga laki-laki yang ditinggalkan. Ridwan 10, bukan 10 lain. Balik 30. Itu lawan. Kapal suku pacupian 20.000 menjadi 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Acara yang mirip arisan ini salah satu acara utama usai malam bainai. Kami menyebutnya dengan badonce atau berantam. Para tamu dan keluarga saling menyebutkan jumlah nominal sumbangan kepada kedua pengantin. Setiap sumbangan yang diserahkan kepada pengantin wajib dicatat. Soal jumlah tidak ada masalah.
Tapi bagi kami yang punya hajat, wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama ketika sang pemberi tiba waktunya menggelar hajat juga. Itu kambing, hati yang mau negari, pulang ke Selang Sebangka, 60 juta. Di rumah Marapulai, suasana tidak kalah sibuk. Ritual balacuy digelar dengan menghadirkan para tetua adat atau biasa kami panggil Niniak Mama. Rambut Marapulai akan dicukur sedikit-sedikit oleh 5 Niniak Mama. Di saat inilah doa-doa dipanjatkan agar pernikahan dengan anak Daro nanti berjalan lancar. Kalau ada prosesi pernikahan terumit Seminangkabau, menurut Ambu di Pariaman inilah tempatnya. Namun, seberat apapun, acara adat tetap menjadi tanggung jawab kami untuk melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidabun manikah anak mandi batimo daun mungai. Minta maaf mangkebrang banyak. Seorang Bundo Kanduang pun menyambut kedatangan. Bundo Kanduang adalah orang yang dituakan dan memiliki peran dalam pelestarian adat Minangkabau. Kami yang memebe di Subarang makan pujuk dalu-dalu. Inilah proses menyucikan Marapulai sebelum ia bergabung dengan keluarga besar kami. Kakakku bana menjadikan sah cari pulau. Sebenarnya, akad nikah secara Islam sudah digelar beberapa hari lalu. Namun, pengantin belum boleh tinggal bersama sebelum acara adat ditunaikan. Malam ini, Adi Ambo dibawa pulang oleh keluarga Marapulai. Berbagai bingkisan diberikan kepadanya. Uang bajapui yang sebelumnya diberikan kepada keluarga Marapulai kembali dalam bentuk yang berbeda.
Dengan ini seharusnya tak ada lagi istilah laki-laki dibeli. Yang ada hanya ikatan kasih yang saling memberi. Begitulah kami orang Pariaman menjalankan adat pernikahan. Orang Minang termasuk salah satu suku yang masih teguh memegang tradisi. Hal ini tampak di kehidupan sehari-hari. Rumah Bagonjong salah satu contohnya. Bentuk rumah orang Minang terinspirasi dari tanduk kerbau. Menurut legenda, kerbau menjadi penyelamat saat kerajaan Pagaruyung dulu diserbu kerajaan Majapahit. Agar tak jatuh korban jiwa, Raja Pagaruyung kala itu meminta perang diganti dengan adu kerbau. Meski kerbau leluhur kami lebih kecil, namun mampu menaklukkan kerbau lawan. Pagaruyung menang, dan orang bersorak, "Menang kabau!" Teriakan inilah yang sampai sekarang menjadi sebutan bagi suku kami. Ini adalah pasar ternak yang terbesar se-Pariaman. Pasar cuma buka setiap hari Rabu. Disinilah orang-orang biasanya berjual beli kerbau. Selain untuk membajak sawah, daging kerbau biasa juga kami konsumsi. Untuk apa Pak? Untuk deta. Deta jadi lebih jadi. Iya, lebih jadi ya. Boleh aja Pak. Pasar kerbau di Tanah Minang selalu menyediakan kain. Kain akan digunakan untuk transaksi nanti. Satu lagi ciri khas budaya Minang, tawar-menawar ternak dilakukan dalam diam, memanfaatkan gerakan-gerakan tangan yang tersembunyi. Inilah Maroso. Konon, kebiasaan ini sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Maroso dimaksudkan agar tidak terjadi perang harga oleh pembeli lain, karena menyukai hewan ternak yang sama. Di balik kain sarung atau handuk, penjual dan pembeli saling menggenggam tangan. Masing-masing jari melambangkan nominal 1 juta.
Kenalkan, ini Datuk Siman, salah satu penjual kerbau di Pasar Sungai Saria ini. Beliau sudah lebih dari 30 tahun menjadi penjual ternak di sini. Dari beliau, Ambo belajar tradisi Maroso ini. Ayo sini, Ambo tunjukkan. Nggak, masalahnya kalau kalau 20 Misalnya, juta tuh, Datuk Siman menawarkan kerbau seharga 20 juta. Maka, jari Ambo akan digenggam 2 buah oleh Datuk. itu 20 tuh, Pak. Bila Ambo menawar jadi 19 juta, Ambo tinggal genggam 2 jari dan goyangkan 1 jari untuk mengurangi. Proses ini akan berlanjut berkali-kali sampai harga yang telah disepakati. Itu 9,5 deh ya. Kalau 10 kurang tinggi, Karena kerumitannya, tidak semua orang bisa Maroso. Buat yang belum mengerti, bisa pakai joki yang selalu ada di sini. Soalnya, salah strategi nanti bisa merugi. kalau argo Jawi misalnya, argo Jawi kan ada yang argo 10 tuh, Pak. Kalau 10 berapa tuh, Pak? Misalnya argo Jawi Pak 9 juta. Cik tu. Tuh Pak nak muat dah 9,5 tu, Pak. Kalau 9,5 berapa tu, Pak? Itu 9,5 tu. Jadi geliang mah. Ya. Cik-cik tu. Ya. Geliang. Kau tambah kau. Ya. Cepat. Tahu cepat. Kamu juga cepat. Iya. Selain karena adat pernikahannya, Pariaman lebih diingat orang karena sering dilanda gempa. Gempa terbesar di Pariaman yang Ambo ingat terjadi tahun 2009 lalu. Goncangannya meluluhlantakkan rumah kami. Selebihnya, gempa kecil sering terjadi. Saking biasanya, yang kecil itu jadi tak menakutkan lagi. Ada yang bilang Pariaman sering dilanda gempa karena posisinya yang berada di atas lempeng tektonik Samudra Hindia, kawasan pesisir barat Sumatera. Namun yang diberi alam tak perlu disesali. Sebab karena alam pula kami punya pantai-pantai yang cantik dan menarik hati. Pantai sejak lama memang menjadi daya tarik wisata di Pariaman. Tapi kali ini, Ambo mau ke Lubuk Aluang. Ambo tak sendiri, ada Ajo Ade yang menemani. Lubuk dalam bahasa Minang artinya kolam. Sementara Aluang, konon dari kata kalu. Kalau dari pusat kota Pariaman, pergi ke sini naik mobil. Paling hanya setengah jam saja. Oh, trekking. Iya dah. Kena kopi. Kalau trekking, kita registrasi dulu. Untuk sampai di lokasi juga butuh perjuangan. 2 jam jalan kaki harus ditempuh menembus hutan lindung milik pemerintah kota Pariaman. Perjalanan panjang berakhir di tempat indah ini, Lubuk Aluang. Silakan berenang dan bersenang-senang.
Kolam ini punya kedalaman lebih dari 1 meter. Sumber airnya berasal dari sari air terjun Ngarai yang berada di sini. Saking jernihnya, kita bisa lihat dasar kolamnya. Mencari ikan juga jadi mudah. Modalnya cuma anak panah. Ini ikan garing namanya. Jenis ikan yang paling banyak bisa ditemukan di sini. Menikmati ikan bakar di tepi sungai, menghapus segala lelah di perjalanan. Oleh laki lo mandi kan? Tuh kau tanya ke Dili rumah sencat gak? Dulu, Lubuk Aluang tertutup hutan. Keberadaannya baru diketahui tahun 2013. Meski terbilang baru, keberadaannya sudah menjanjikan bagi perkembangan wisata. Begitulah cerita dari Pariaman, tempat tinggalku. Tanah di mana adat istiadat masih lekat dijunjung dan tradisi Minang dipertahankan. Rumah bagi orang yang gigih dengan semangat juang yang tak terpatahkan. Ambo bangga jadi orang Pariaman. Ambo bangga jadi orang Indonesia. Indonesia bagus.